Dokter Tanpa Tanding Yekui edisi yang ke-3144 hingga 3145. Novel fantasi bela diri Dokter Ajaib berkelanjutan. Bersama suara serak cerita berlanjut. Bertahan. Bodhisattva Long hampir pingsan ketika mendengar kata ini. Kutu kupret, ini disebut solusi. Bisakah Anda lebih dapat diandalkan? Dalam hatinya, dia mengutuk Kaisar Yin Yang. Dasar orang tua abadi, kau bicara tanpa rasa sakit. Di pinggangmu, kau selalu punya ide-ide buruk. Pada saat ini, suara Kaisar Yin yang terdengar lagi di benaknya. Longer, tidak ada cara yang lebih baik daripada menanggungnya sekarang. Kau bertahan saja, selama kau bisa melewatinya, kau akan mendapat manfaat yang tak terbatas. Tidak ada cara lain sekarang. Bodhisattva Long hanya bisa menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang menusuk tulang yang dibawa oleh air kolam pemakaman iblis, dan mulai bertahan dengan susah payah. Waktu berlalu setiap detik. Kesadaran Bodhisattva Long terkadang kabur dan terkadang jernih. Setiap kali rasa sakit yang hebat itu datang, itu bagaikan pisau baja tajam, menusuk jauh ke dalam jiwanya. Namun, setiap kali ia hendak menyerah, suara Kaisar Yin Yang yang sedikit cemas namun penuh harapan akan terdengar dalam benaknya, seperti cahaya terang di dalam kegelapan, memberinya kekuatan untuk bertahan. Longer, berkonsentrasilah dan rasakan kekuatan air kolam. Jangan melawan, cobalah untuk mengarahkannya ke anggota badanmu dan perbaiki tulang-tulang yang patah. Kaisar Yin yang memberi instruksi dengan tenang. Bodhisattva Long menarik napas dalam-dalam. Meskipun kultivasinya dibatasi dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, dia tetap memaksakan diri untuk menerobos batasan tersebut, mengalirkan energi sejati di badannya, dan mencoba melakukan apa yang dikatakan Kaisar Yin Yang. Namun, air di kolam pemakaman iblis tampaknya memiliki spiritualitas. Ia merasakan apa yang dilakukan Bodhisattva Naga dan mulai bergegas menuju lukanya dengan semakin panik. Kekuatan korosif itu bagaikan serangga kecil rakus yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti daging dan darahnya. Bodhisattva Long tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit. Namun, di tengah rasa sakit yang tiada akhir ini, Bodhisattva Long tiba-tiba merasakan kekuatan aneh tumbuh perlahan di badannya. Kekuatan ini, dengan pertumbuhan liar, secara bertahap menyebar ke arah tulang-tulang yang patah. Ayah Baptis, sepertinya aku merasakan suatu kekuatan mengalir ke tulang-tulangku, kata Bodhisattva Long dengan heran. Mendengar ini, Kaisar Yin yang segera berkata, benar sekali, itulah kekuatannya. Teruslah membimbingnya dan biarkan ia menyambung kembali tulang-tulangmu. Di bawah bimbingan Kaisar Yin Yang, Bodhisattva Naga berkonsentrasi membimbing kekuatan aneh itu. Seiring berjalannya waktu, beberapa kotoran hitam mulai perlahan keluar dari luka di badannya dan menyatu dengan air kolam pemakaman iblis. Dan di bawah pengaruh kekuatan ini, tulang-tulangnya yang awalnya patah mulai menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Walaupun prosesnya lambat dan menyakitkan, dan setiap penyembuhan disertai rasa sakit luar biasa, Long Bodhisattva tahu bahwa ia tidak boleh menyerah dan harus mengertakkan gigi dan bertahan. Pada saat yang sama, di samping kolam pemakaman iblis, kedua iblis tua itu masih mengobrol, sesekali melihat ke bawah ke arah Bodhisattva Naga di kolam pemakaman iblis. Di mata mereka, Bodhisattva Naga telah lama menjadi ikan di talenan, siap disembelih sesuka hatinya. Kurasa anak ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Kekuatan kolam pemakaman iblis bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Seorang lelaki tua lainnya mengangguk dan setuju, ya, aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk menipu Raja Iblis. Inilah akhirnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pada saat ini, Bodhisattva Naga berada di kolam pemakaman iblis, mengalami transformasi hidup dan mati. Saat tulang-tulang di badan Bodhisattva Naga sembuh semakin cepat, ia menjadi semakin mahir dalam mengendalikan kekuatan aneh itu. Lambat laun, ia menemukan bahwa kekuatan ini tidak hanya dapat memperbaiki badannya, tetapi juga tampaknya secara halus mengubah fisiknya, membuat tulangnya lebih kuat. Ayah Baptis, aku merasa tulang-tulangku menjadi keras, kata Bodhisattva Long dengan gembira. Kaisar Yin yang berkata dengan puas, benar sekali, kolam pemakaman iblis adalah tempat yang ajaib. Selama kamu dapat sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan air, kamu tidak hanya dapat pulih dari cideramu, tetapi juga memperoleh manfaat yang besar. Namun, kamu tidak dapat menganggapnya enteng sekarang,
Teruslah bekerja keras, manfaatkan waktu, dan bentuk kembali tulangmu sepenuhnya. Bodhisattva naga menarik napas dalam-dalam dan membenamkan dirinya dalam latihan yang menyakitkan namun penuh harapan itu lagi. Dia tahu bahwa dia semakin dekat dan dekat dengan lompatan fisiknya. Tanpa diduga, pada saat ini, Raja Iblis muda itu tiba-tiba muncul di depan kolam pemakaman iblis. Raja Iblis. Kedua lelaki tua itu membungkuk hormat ketika melihat Raja Iblis muda itu. Bagaimana keadaannya? Tanya Raja Iblis muda tentang kondisi Bodhisattva naga. Seorang lelaki tua tersenyum dan berkata, dia bersenang-senang di sana. Hah, begitukah caramu memperlakukan tamu? Wajah Raja Iblis muda itu menjadi gelap dan dia tiba-tiba menjadi marah. Kedua lelaki tua itu begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, kaki mereka sedikit gemetar, dan mereka jatuh berlutut dengan bunyi plop, tidak berani bernapas. Mereka mengira bahwa Raja Iblis muda itu marah karena mereka terlalu kejam terhadap Bodhisattva naga, dan mereka pun dipenuhi rasa takut. Akan tetapi, Raja Iblis muda itu mengabaikan mereka, melainkan melesat dan melompat langsung ke dalam kolam pemakaman iblis. Kolam pemakaman iblis ini merupakan tempat penyucian yang mengerikan bagi orang lain, tetapi di hadapan Raja Iblis muda, tempat ini tidak ada apa-apanya. Dia hanya mengulurkan tangannya dan menarik Bodhisattva naga yang sekarat itu keluar dari kolam. Gerakannya halus dan mudah. Raja Iblis muda itu meletakkan Bodhisattva naga di tanah, melihat badannya yang penuh luka tetapi menunjukkan tanda-tanda penyembuhan, dan berseru. Dia benar-benar menggunakan air kolam untuk memperbaiki tulang. Hei, menarik. Bodhisattva naga sangat lemah saat ini. Melihat Raja Iblis muda itu, dia buru-buru berkata dengan lemah. Raja Iblis, ampuni nyaweku. Raja Iblis muda itu mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum penuh arti, dan berkata, aku tidak menginginkan nyawemu sejak awal, jadi mengapa berbicara tentang mengampuni nyaweku? Katakan padaku, bagaimana kamu tahu tentang gerbang ke wilayah utara? Hati Bodhisattva naga menegang. Dia tahu betul bahwa jika dia menyerahkan Kaisar Yin Yang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jadi dia memaksakan diri untuk tetap kuat dan berkata lagi, aku telah mengatakan semua yang seharusnya kukatakan, dan aku tidak berbohong. Ya, kamu memang pria yang tangguh. Aku sangat mengagumimu. Raja Iblis muda itu mengangguk sedikit, dengan cahaya yang berbeda bersinar di matanya. Melihat hal ini, Bodhisattva Long merasakan secercah harapan dan buru-buru berkata, Raja Iblis, bagaimana dengan aliansi? Jangan khawatir. Raja Iblis muda itu mengangkat tangannya untuk menyela, kau datang ke sini dengan susah payah, jadi tentu saja kami harus membiarkanmu merasakan keramah tamahan klan iblis kami. Mendengar hal ini, jantung Bodhisattva Long berdebar kencang dan perasaan gelisah yang kuat muncul di hatinya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Raja Iblis muda itu telah mengambil tindakan. Raja Iblis muda itu mencengkeram lengan Bodhisattva naga dengan kedua tangannya, tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan mencabik-cabiknya dengan sekuat tenaga. Ah! Bodhisattva Long menjerit, dan badannya terbelah menjadi dua dalam sekejap, darah menyembur keluar seperti air mancur, membasahi badan Raja Iblis muda itu, menodai pakaiannya yang tadinya bersih menjadi merah. Badan Bodhisattva naga dirobek menjadi dua bagian oleh Raja Iblis muda, dan darah menyembur keluar seperti air mancur, memercik kemana-mana. Akan tetapi, saat ia hampir kehilangan kesadaran, sang Raja Iblis muda mensibir, menangkupkan kedua tangannya, dan menyatukan kembali badannya. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, kata Raja Iblis muda itu dengan dingin. Begitu Bodhisattva naga menutup badannya, Raja Iblis muda itu mencengkeram lengannya lagi dan mencabik-cabiknya dengan kasar. Bodhisattva naga menjerit melengking, dan badannya terbelah dua lagi. Rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan, tetapi detik berikutnya Raja Iblis muda itu menutup badannya lagi. Ya, itulah rasanya, perasaan yang familiar itu kembali. Karena tidak mampu mengendalikan diri, Bodhisattva Long tidak dapat menahan diri untuk tidak meneriakkan sepatah kata pun. Besar, sang Raja Iblis muda tertegun, sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Dia tidak menyangka Bodhisattva Long benar-benar mampu meneriakkan kata seperti itu dalam situasi seperti itu. Kedua setan tua itu pun tercengang. Mereka saling memandang dan bergumam dalam hati. Apakah orang ini gila, atau dia benar-benar tidak takut sakit? Jiwa sisa Kaisar Yin Yang yang tersembunyi di dalam roh Bodhisattva naga tidak dapat menahan diri untuk mengutuk dalam hati.
Dasar kutu kupret. Jejak kekejaman terpancar di mata Raja Iblis Muda itu. Rasanya luar biasa, bukan? Kalau begitu aku akan membiarkanmu bersenang-senang kali ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia menutup kembali badan Bodhisattva naga, dan kemudian mencabik-cabiknya dengan keras. Ah! Teriakan Bodhisattva naga kembali terdengar, namun ia tetap berteriak, keren sekali. Sang Raja Iblis Muda tidak tergerak dan terus mengulangi tindakannya, merobek dan menutup. Setiap kali dirobek, sejumlah besar darah akan menyembur keluar dari badan Bodhisattva naga, dan setiap kali ditutup, badannya secara ajaib akan pulih ke keadaan semula. Dua setan tua berdiri di samping, menyaksikan kejadian ini, dan merasa kedinginan di sekujur badan. Mereka belum pernah melihat cara penyiksaan yang demikian kejamnya, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa Bodhisattva naga benar-benar dapat berteriak enak sekali rasanya di tengah rasa sakit yang demikian hebat. Orang ini, apakah dia melakukannya dengan sengaja, atau dia benar-benar tidak takut sakit? Seorang lelaki tua bertanya dengan suara rendah. Orang tua satunya menggelengkan kepalanya, matanya penuh kebingungan. Entahlah, mungkin saja, cara berpikir para Kasim itu berbeda dengan orang-orang biasa. Sang Raja Iblis Muda nampaknya tidak puas dengan reaksi sang Bodhisattva naga, dan gerakannya menjadi semakin brutal. Dia mencabik-cabik badan Bodhisattva naga berulang kali, lalu menyatukannya kembali, seakan-akan dia sedang bermain dengan mainan. Teriakan sang Bodhisattva naga semakin melemah, namun dia masih terus berteriak. Hebat, hebat, hebat. Akhirnya, Raja Iblis Muda itu menghentikan tindakannya, menatap dingin ke arah Bodhisattva naga yang sedang sekarat, dan berkata, sepertinya kau benar-benar menikmati rasa sakit ini. Bodhisattva naga tergeletak di tanah, berlumuran darah dan kesadarannya kabur, tetapi dia masih bersikeras dan berkata, Raja Iblis. Rasanya sangat nikmat, jangan berhenti, teruslah maju, aku mohon padamu. Dia bisa melihat bahwa Bodhisattva naga benar-benar menikmati rasa sakit ini. Jejak penghinaan terpancar di mata Raja Iblis Muda itu. Apakah menurutmu ini adalah akhir? Tidak, ini baru permulaan. Setelah berkata demikian, dia menangkap Bodhisattva naga dan melemparkannya ke kolam pemakaman iblis. Celepuk, badan Bodhisattva naga jatuh ke dalam kolam. Air hitam bergulung lagi, menggerogoti luka-lukanya dengan ganas. Ah! Bodhisattva Long menjerit melengking dan badannya berjuang keras di dalam air kolam. Raja Iblis Muda berdiri di tepi kolam, mengamati pemandangan itu dengan dingin, lalu memerintahkan kedua lelaki tua itu. Tetaplah di sini dan awasi dia. Mulai sekarang, patahkan tulangnya setiap jam. Bagaimanapun juga, kita harus membiarkan dia merasakan keramah tamahan klan iblis kita. Kedua lelaki tua itu mengangguk cepat dan berkata dengan hormat. Ya, Raja Iblis. Sang Raja Iblis Muda berbalik dan pergi, hanya menyisakan dua lelaki tua dan Bodhisattva naga yang sekarat. Seorang lelaki tua memandang Bodhisattva naga di kolam dan mensibir. Wah, bukankah kamu sangat kuat? Selanjutnya, kami akan membiarkanmu menikmatinya. Seorang lelaki tua lain juga menyeringai. Ya, kami akan memberitahu Anda apa itu rasa sakit yang sebenarnya. Sang Bodhisattva naga sedang berbaring di dalam kolam, kesadarannya kabur, tetapi dia masih menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang hebat, dan berkata dalam hatinya. Ye Changsheng, semua ini, adalah karenamu, tunggu sampai aku keluar, aku akan membuatmu, menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Setelah Raja Iblis Muda kembali ke aula, dia duduk di kursi kulit harimau dengan niat membunuh di wajahnya. Bodhisattva naga ini benar-benar orang yang menarik. Dia benar-benar datang kepadaku dan ingin membentuk aliansi denganku. Yang lebih menarik adalah orang yang ingin dia bunuh adalah tuanku. Aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Ya, Raja Iblis Muda ini adalah murid Ye Kui Husi. Namun, si idiot ini cukup murah hati. Dia tidak hanya memberiku mutiara penekan jiwa, dia juga memberiku banyak barang. Jika dia tahu bahwa orang yang akan dia hadapi adalah tuanku, aku bertanya-tanya apakah dia akan begitu marah sampai muntah darah. Senyum muncul di wajah Husi. Dia kemudian mengambil cincin angkasa yang telah dicarinya dari Bodhisattva naga dan berbisik, biarkan aku melihat apakah ada hal baik lainnya di cincin angkasamu. Awalnya pada cincin angkasa itu terdapat tanda Bodhisattva naga, namun karena penghapusan paksa oleh Husi, tanda itu pun lenyap seketika. Segera setelah itu, Husi membuka semua cincin ruang angkasa.
Sekilas, cincin luar angkasa itu dipenuhi dengan batu roh yang tak terhitung jumlahnya, ramuan, rahasia seni bela diri, dan berbagai senjata ajaib. Ada sekilas ekspresi terkejut di mata Huzi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Bodhisattva Long begitu kaya. Orang ini benar-benar seekor domba gemuk, seru Huzi. Namun, saat dia hendak melihat lebih dekat harta karun itu, sepotong besi berkarat menarik perhatiannya. Hei, apa ini? Huzi mengeluarkan potongan besi itu. Lembaran besi itu tampak tidak mencolok, dengan permukaannya yang tertutup karat, tetapi setelah diamati lebih dekat, tampak ada beberapa garis di atasnya, seperti jejak semacam peta. Namun, itu tidak lengkap. Benda ini kelihatannya tidak berharga, tetapi karena bisa ditempatkan di cincin angkasa Bodhisattva Naga, pastilah benda ini memiliki nilai. Huzi berkata dalam hatinya. Dia mempelajarinya dengan saksama selama beberapa saat namun tidak dapat menemukan benda apa itu, jadi dia melemparkan potongan besi itu kembali ke dalam cincin luar angkasa. Lupakan saja, aku akan membiarkan guruku melihatnya saat aku menemuinya nanti. Mungkin dia bisa melihat sesuatu. Huzi kemudian tertawa. Jika ada lebih banyak orang seperti Long Bodhisattva, klan iblis kita tidak akan kekurangan sumber daya. Namun, setelah tertawa, wajahnya menjadi serius lagi. Bodhisattva Long, sayang sekali orang yang ingin kau bunuh adalah guruku. Kalau tidak, aku mungkin benar-benar akan membiarkanmu pergi. Huzi berkata dengan suara rendah, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Kemudian, dia menyingkirkan cincin ruang angkasa itu, tetapi sebuah pertanyaan muncul dalam benaknya. Aneh, bagaimana orang ini menemukan gerbang ke wilayah utara? Secara logika, lokasi gerbang ke wilayah utara sangat rahasia, dan orang biasa tidak mungkin mengetahuinya. Huzi mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi tidak dapat mengetahuinya. Lupakan saja, aku tidak ingin memikirkannya lagi. Biarkan aku menghubungi guru terlebih dahulu dan melihat bagaimana dia ingin menghukumnya. Setelah Huzi selesai berbicara, dia mengeluarkan slip giok komunikasi dan mulai mengirim pesan kepada Ye Kui. Bersambung.